Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini terjadi polemik terkait dengan pembangunan kilang minyak di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya menyatakan bahwa kilang minyak di Indonesia tidak bisa dibangun karena Pertamina malas. Menteri SDM Bahlil membantah hal tersebut. Kedua pernyataan itu menurut saya perlu kita tinjau secara keseluruhan agar publik paham kenapa kilang minyak di Indonesia tidak dibangun sampai sekarang. Saya ingin menyatakan bahwa kilang minyak tidak pernah dibangun sejak lama sekali. Itu karena memang ada intervensi terhadap kebijakan energi nasional yang mempengaruhi agar terus terjadi impor, tapi tidak bisa ditarik begitu saja. Membangun kilang ada 5 hal yang harus menjadi pertimbangan. Pertama adalah pasar, kedua adalah bahan baku, ketiga adalah teknologi, keempat adalah modal, dan kelima adalah kelayakan usaha. Terkait dengan pasar, kita tahu bahwa pasar kita sangat-sangat besar. Ya, sekarang BBM kira-kira mendekati 1,6 sampai 1,7, bahkan kalau dimasukkan industri bisa sampai 2 juta barel per hari. Nah, itu sangat-sangat besar. Nah, yang kedua, terkait bahan baku. Nah, bahan baku ini kita bisa menyatakan antara ada dan tiada. Oke, saya ulangi, antara ada dan tiada. Kenapa? Karena bahan baku hasil crude kita itu memang sekarang mendekati 1 juta barel per hari, tapi sebenarnya crude kita itu sangat bervariasi antara ladang minyak yang satu dengan ladang minyak yang lain. Sementara kilang minyak itu membutuhkan keseragaman bahan baku dalam jumlah besar dalam waktu yang panjang, sehingga membangun kilang khusus untuk bahan baku yang dihasilkan, crude yang dihasilkan oleh Indonesia itu tidak layak kalau dibangun kilang khusus mengolah crude Indonesia. Tapi perlu sampaikan bahwa crude Indonesia itu crude yang bagus sehingga biasanya kilang lain membeli crude Indonesia untuk dicampurkan dengan crude lain untuk meningkatkan kualitas. Artinya adalah tidak salah kalau crude kita itu dijual dan membeli crude lain. Nah, itulah kenapa sangat dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki crude kontrak jangka panjang dalam jumlah besar agar bisa mensuplai secara kontinu terhadap kilang yang akan dibangun. Nah, itu yang menjadi masalahnya karena harus bekerja sama dengan luar negeri yang memiliki crude atau trader minyak yang menguasai crude yang jumlah besar dalam jangka panjang. Nah, itulah kenapa dulu berkali-kali waktu awal Presiden Joko Widodo kita mencoba menggandeng Aramco karena Arab Saudi memiliki crude yang seragam dalam jumlah besar untuk jangka panjang, sehingga kita bisa memiliki kilang yang jumlahnya yang yang besar, kapasitas besar dalam jangka panjang, sehingga bisa beroperasi dengan tenang, tidak lagi takut kekurangan crude pada saat kilangnya sudah dibangun. Nah, kilang-kilang yang ada di Indonesia betul ada, tapi kan itu memang beli dari pasar bebas. Tapi untuk membangun lagi yang besar itu butuh kontrak jangka panjang dengan pemilik crude. Dan ingat, itu sudah hampir selesai sebenarnya pada saat awal pemerintahan Joko Widodo, bahkan sudah akhir-akhir perundingan itu 2016 awal. Tapi saya tidak tahu siapa yang melobi Presiden Joko Widodo sehingga dia membatalkan kerjasama dengan Aramco dan memilih untuk mencoba dengan Rosneft Rusia. Nah, bahkan saat itu
Sudirman Said sebagai utusan khusus Presiden untuk Timur Tengah sedang berunding di Arab Saudi, di Istana Raja, dan minta keluar karena Presiden Presiden Jokowi meminta membatalkan kerjasama dengan Aramco. Nah, saya paham betul bahwa ini ada pelobi keras yang membelokkan ke Rusia. Akhirnya sampai sekarang Rusia, Rosneft tidak jalan-jalan, dan kami memang yakin bahwa tidak mungkin jalan karena berbagai kendala embargo dan lain-lain. Nah, akhirnya tidak jalan lagi. Yang ketiga adalah masalah teknologi. Masalah teknologi sama sekali tidak masalah, karena selain kita menguasai, mampu mengoperasikan, mampu membangun, dan juga mampu membeli teknologi kilang dari manapun. Kita sudah memiliki kilang banyak dan kita bisa mengoperasikan dengan baik. Jadi tidak ada masalah teknologi. Saya katakan tidak ada kendala dari teknologi. Masalah modal juga tidak ada kendala, karena apabila layak maka itu akan banyak sekali yang mau membiayai. Yang penting adalah bahwa layak secara ekonomi. Ya, sekarang masalah kelayakan ini yang masalah yang kedua. Masalah kelayakan ini adalah masalah karena hampir seluruh dunia IRR, internal rate return, pengembalian modal, indikator pengembalian modal kilang minyak itu memang rata-rata 2-4%. Tidak ada yang lebih dari itu. Jadi kalau menggunakan indikator finansial yang di Indonesia, yang bunga bank investasi jangka panjang sekarang sekitar 8-9%, nah itu tidak mungkin layak, dan pasti tidak layak karena IRR-nya hanya 2-4%. Nah, orang selalu menyatakan kenapa Singapura bisa? Karena bunga bank Singapura lebih rendah dari 4%. Nah, sehingga secara bankable, bank bisa membiayai karena layak secara ekonomi. Nah, itulah sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Pertamina malas. Kenapa? Karena undang-undang menyatakan tidak boleh ada perusahaan baik BUMN maupun swasta yang membangun bisnis yang pasti dinyatakan rugi. Nah, kalau IRR-nya 2-4% dan bunga bank 8-10%, maka itu termasuk proyek tidak layak dan rugi. Itu tidak boleh dibangun oleh BUMN. Jadi adalah salah kalau dikatakan Pertamina malas. Nah, jadi saya tadi dari 5 variabel untuk menentukan apakah kita bisa membangun kilang, yaitu 1, pasar tidak ada masalah. 2, bahan baku ini ada masalah. Yang ketiga, teknologi tidak ada masalah. Modal insya Allah tidak ada masalah. Yang kelima adalah kelayakan yang masalah. 2 hal ini tidak perlu campur tangan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Perlu campur tangan mengambil kebijakan. Tidak ada kebijakannya di Pertamina atau di BUMN. Kebijakan yang dibutuhkan adalah bahwa pemerintah melakukan G2G dengan pemilik crude yang jumlah besar agar bisa menyediakan crude dalam jumlah besar dengan harga bersaing untuk mensuplai crude terhadap kilang yang mau dibangun. Terserah apakah itu kontrak jual beli saja atau memiliki saham bersama di Indonesia dengan pemilik crude, dengan Pertamina. Umpamanya membangun bersama sehingga kilang tersebut dimiliki bersama antara pemilik crude jangka panjang dengan Pertamina. Itu dibutuhkan G2G, government to government, agar memberikan jaminan jangka panjang. Nah, itulah sekarang yang terjadi di Singapura, bahwa pemerintahnya turut untuk untuk memberikan jaminan bahwa tersedia suplai crude jangka panjang terhadap kilang Singapura. Kilang Singapura, saya katakan tadi, walaupun tidak ada bahan bakunya, problem Singapura bukan hanya pembelian bahan baku. Masalahnya bahan bakunya sama sekali tidak ada. Kalau Indonesia tadi saya katakan, bahan baku kita ada sekitar mungkin mendekati 1 juta barel sekarang. Tapi bervariasi
sehingga tidak bisa diolah dalam satu kilang. Nah, crude Indonesia, saya ulangi lagi, crude bagus yang bisa dicampurkan dengan crude-crude yang ada sehingga meningkatkan kualitas. Jadi bisa saja nanti crude dari asing yang seragam kualitas komposisinya, kandungannya ditambahkan dengan crude Indonesia sehingga meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kualitas crude itu sehingga rendemennya jadi bagus, kualitas minyaknya, BBM-nya yang dihasilkan lebih bagus. Nah, pemerintah juga harus turun masuk ke dalam itu karena ada masalah kelayakan. Kelayakan ini saya katakan IRR-nya tadi itu dibawa nilai dibawa nilai suku bunga bank yang berlaku di Indonesia sehingga tidak layak sama sekali. Nah, apa kebijakan intervensi kebijakan yang dibutuhkan adalah bahwa bisa saja pemerintah menambahkan modal, ikut berinvestasi yang tidak diperhitungkan sebagai perhitungan kelayakan, sehingga dengan IRR turun bisa saja umpamanya begini. Pemerintah memberikan biaya sekitar 50%, artinya kalau 50% itu ditanggung pemerintah daripada menanggung kereta api cepat, mending tanggung kilang, ya kan? Nah, kalau 50% modal ditanggung pemerintah, maka suku bunganya menjadi turun dong menjadi 4%. Nah, kalau Pertamina juga ikut, maka bisa turun menjadi 3%. Maka menjadi layak. Itulah dikatakan perlu kebijakan afirmatif, kebijakan intervensi agar menjadi layak. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya, dan ini selalu rawan karena penikmat mafia impor migas itu sangat suka dengan impor Indonesia. Karena jumlahnya kita sekarang mengimpor kira-kira mendekati 1 juta barel per hari. Itu jumlah yang sangat besar. Anda bisa bayangkan 1 juta barel per hari, kalau harga 150 BBM $150 per barel, maka 150 juta dolar per hari. Arti 250 triliun per hari. Oke, nah ini jumlah yang sangat besar dan membuat tergiur semua tokoh politik, tokoh mafia migas untuk bermain di sini, dan itu terus berlangsung. Jadi saya berharap Pak Prabowo kalau mau membangun kilang ada 2 intervensi pemerintah yang dibutuhkan. Satu adalah melakukan perundingan jangka panjang dengan negara atau perusahaan negara lain untuk bekerja sama dengan Danantara atau Pertamina untuk membangun kilang bersama di Indonesia atau mensuplai crude yang seragam dalam jumlah yang banyak dan dalam jumlah yang besar untuk jangka panjang agar kita bisa membangun kilang di Indonesia untuk jangka panjang dan layak. Intervensi kedua adalah bahwa pemerintah ikut menanamkan modal yang tidak dikaitkan dengan perhitungan bisnis agar indikator kelayakannya menjadi turun sehingga secara bankable menjadi layak. Jadi hanya 2 itu yang dibutuhkan sebenarnya, maka pembangunan kilang di Indonesia akan jalan. Apabila tidak dilakukan itu, maka yang bertepuk tangan terus adalah para mafia migas. Dan ingat, mafia migas itu ada di mana-mana. Ada di pemerintah, ada di DPR, ada di tokoh-tokoh masyarakat agar permainan impor migas ini terus berlangsung. Jadi saya berharap Presiden Prabowo segera ambil terobosan, berikan kebijakan terkait dengan suplai crude dengan bekerja sama dengan negara pemilik crude yang jumlah besar. Yang kedua, berikan modal, penyertaan modal kepada ikut investasi dalam pembangunan kilang untuk agar indikator kelayakan menjadi layak sehingga Pertamina bisa membangun. Jadi saya katakan, mohon didengar ini bahwa pernyataan Pak Purbaya bahwa Pertamina malas itu tidak tepat. Pernyataan oleh Bahlil juga tidak tepat. Yang tepat adalah bahwa pembangunan kilang minyak di Indonesia membutuhkan turun tangan pemerintah minimal 2 hal. Satu, bekerja sama dengan pemilik crude
yang jumlahnya besar. Yang kedua, ikut berinvestasi agar indikator kelayakan pembangunan kilang itu memenuhi kelayakan ekonomi. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi pencerahan agar kita tidak berdebat terus padahal sebenarnya solusinya gampang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.